Namaku Wahyu. Ini adalah cerita saat malam pergantian tahun 2012. Ketika aku masih sekolah menengah atas. Hari itu tanggal 31 Desember ketika libur semester telah tiba. Aku dan beberapa teman sekelasku berencana untuk menginap di sebuah villa selatan kota Bandung. Tentu ini bukan sekedar rencana dadakan, karena memang sudah di-planning semenjak beberapa bulan yang lalu. Izin orang tua pun sudah kami dapatkan, dengan syarat ada satu orang dewasa yang mengawasi. Dan alhamdulillah, kakakku yang sudah berkeluarga menyanggupi hal itu. Kakakku juga berencana menginap di villa dengan keluarganya. Jadi, kami tidak khawatir dengan hal itu. Di hari itu, kami semua berangkat menggunakan motor, dan kakakku menggunakan mobil pribadinya. Karena ada anak kecil yang tentu saja tidak mungkin angin-anginan naik motor. Jarak dari rumah ke villa ini sebenarnya cukup dekat. Hanya melewati beberapa desa. Aku sendiri pun sering lewat villa ini jika akan bermain bola di lapangan. Posisi villa yang strategis berada di antara jalur wisata serta di ketinggian yang relatif sedang, sehingga pemandangan kota terlihat jelas ketika di sana. Setibanya kami di villa dan masuk ke halaman, kami disambut Mang Carya, penjaga villa. Kami sudah deal sebelumnya dengan harga sewa villa dan tinggal masuk saja. Villa ini memiliki 2 lantai. Kakakku memilih di lantai 1 karena takut anak-anaknya keluyuran dan jatuh di tangga. Aku segera menuju ke atas, disusul temanku Andi. Sementara temanku yang lain, Gilang, Badrul, dan Iwan membantu kakakku menurunkan barang serta perbekalan yang akan dimakan nanti malam. Sepanjang hari kami sibuk mempersiapkan alat pembakaran, membersihkan serta menyiapkan makanan dan lain-lain. Hingga tak terasa waktu menjelang malam. Kami bergembira menikmati malam dan api unggun, bernyanyi serta bermain PS bergiliran. Hingga akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba. Malam puncak tahun baru. Riuh suara kembang api terdengar di mana-mana, begitu memekakan telinga. Kami pun tak mau kalah menyulut kembang api di halaman. Udah, yuk kita istirahat. Teriak kakakku memanggil kami semua, serta anak-anaknya agar segera istirahat karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi.
Kami bergegas naik ke lantai 2 dan kakakku berpesan jangan terlalu berisik agar tak mengganggu anak-anaknya yang sedang tidur. Kami melanjutkan bermain PS di lantai 2 hingga tiba giliran temanku Andi dan aku yang kalah bergantian dengannya. Karena gerah, aku membuka pintu balkon dan berniat mencari angin dan menghirup udara segar. Aku melamun sembari memandangi kota yang sesekali masih terlihat kembang api yang dinyalakan. Hingga samar aku melihat ada orang yang berjalan di kejauhan. Dia mendekat ke arahku. Hingga makin dekat, wajahnya makin terlihat. Dan itu seorang laki-laki dengan wajah pucat. Dia bertanya, "Kak, kalau ke lapangan sebelah mana arahnya?" "Oh, lapangan. Ke sana, A." Aku menjawab sambil menunjukkan arah dengan tanganku. "Terima kasih ya, A." Aku perhatikan dia berjalan menuju ke arah yang aku tunjukkan. "Yuk, kamu ngomong sama siapa?" Seketika aku tersadar ketika temanku Gilang bertanya. Itulah tadi ada A yang nanya jalan." "Hah? Nanya jalan? Ini kan lantai 2. Nanya jalan gimana?" Mendengar jawaban Gilang, sontak aku kaget lalu melihat lagi ke arah laki-laki itu berjalan. Dia lalu tersenyum menyeringai. Astagfirullahaladzim. Aku langsung berlari ke arah rumah. Yuk, kenapa?" Andi yang sigap lalu memanggil Mang Carya agar menenangkanku. Setelah tenang, akhirnya aku bercerita apa yang aku lihat tadi. Dan Mang Carya hanya bilang, "Makanya jangan melamun kalau malam-malam." Setelah diberi air, akhirnya semua kembali normal. Karena lelah, akhirnya aku pun memutuskan untuk tidur saja.